Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di Artificial and Facts Channel. Pada saat mengklik video ini, saya yakin pasti teman-teman ingin menambah wawasan kan? Teman-teman sudah berada pada channel yang tepat. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai uji rata-rata populasi, standar deviasi diketahui. Bunga mekar di pagi hari, ada mawar dan juga melati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dengarkan dulu pantun dariku ini. Pada uji rata-rata populasi standar deviasi diketahui, kita akan menggunakan dua pengujian. Yang pertama, uji satu sisi, dan yang kedua, uji dua sisi. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih itu uji satu sisi dan uji dua sisi? Saat ini saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama, definisi uji satu sisi atau satu arah. Nah, uji satu sisi atau satu arah ini biasanya digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata dari sampel lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari nilai acuan. Hipotesis satu arah terbagi dalam dua bentuk, yaitu hipotesis arah kanan dan hipotesis arah kiri. Perumusannya sebagai berikut. Rumus dari hipotesis arah kanan yaitu H0 mu kurang dari sama dengan mu0 atau rata-rata sampel kurang dari sama dengan nilai acuan. HA mu lebih dari mu0 atau rata-rata sampel lebih dari nilai acuan. Selanjutnya, rumus dari hipotesis arah kiri yaitu H0 mu lebih dari sama dengan mu0 atau rata-rata sampel lebih dari sama dengan nilai acuan. HA mu kurang dari mu0 atau rata-rata sampel kurang dari nilai acuan. Selanjutnya, definisi dari uji dua sisi atau dua arah. Hipotesis dua arah atau two-tailed digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata sampel tunggal sama dengan nilai acuan atau tidak. Rumusnya yaitu H0 mu sama dengan mu0 atau rata-rata sampel sama dengan nilai acuan. HA mu tidak sama dengan mu0 atau rata-rata sampel tidak sama dengan nilai acuan. Itulah pengertian singkat dari uji satu sisi dan uji dua sisi. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami definisi tersebut. Berikut merupakan perbedaan utama antara pengujian satu sisi dan dua sisi. Yang pertama, pengujian satu sisi seperti namanya adalah uji hipotesis statistik, di mana hipotesis alternatif memiliki ujung tunggal. Di sisi lain, pengujian dua sisi menyiratkan uji hipotesis, di mana hipotesis alternatif memiliki tujuan ganda. Kedua, dalam pengujian satu arah, hipotesis alternatif direpresentasikan secara terarah. Sebaliknya, pengujian dua sisi adalah uji hipotesis non-arah. Ketiga, dalam pengujian satu arah, daerah penolakan berada di kiri atau kanan distribusi sampling. Sebaliknya, daerah penolakan berada di kedua sisi distribusi sampling. Yang keempat, pengujian satu arah digunakan untuk memastikan apakah ada hubungan antara variabel dalam satu arah, yaitu kiri atau kanan. Berbeda dengan ini, pengujian dua sisi digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara variabel di kedua arah atau tidak. Yang kelima, dalam pengujian satu arah, parameter pengujian yang dihitung lebih atau kurang dari nilai kritis. Berbeda dengan pengujian dua sisi, hasil yang diperoleh berada di dalam atau di luar nilai kritis. Yang keenam, ketika hipotesis alternatif memiliki tanda tidak sama dengan, maka pengujian dua sisi dilakukan. Sebaliknya, ketika hipotesis alternatif memiliki tanda lebih dari atau kurang dari, maka dilakukan pengujian satu arah. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan uji satu sisi dan uji dua sisi dalam SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penggunaan uji satu sisi dalam menggunakan SPSS. Di sini, saya sudah menyediakan contoh soal, yaitu dalam suatu penelitian, seorang dosen terhadap mahasiswanya, seorang dosen ingin mengetahui apakah nilai ujian mahasiswa yang diasuhnya memiliki min lebih dari 70. Nilai-nilai ujian tersebut adalah sebagai berikut.
yaitu 60, 95, 76, 80, 95, 60, 83, dan 90. Perumusan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H0, mu kurang dari sama dengan mu0, dan HA, mu lebih dari mu0. Di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah uji pihak kanan. Langsung saja kita masuk pada pengujian SPSS. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan semua data ke data view. Setelah kita memasukkan data ke data view, klik variabel view, lalu edit dan sunting nama dan labelnya. Setelah sudah mengedit nama dan label, kita klik analyze, lalu pilih compare means, dan kita klik one sample t-test. Setelah mengklik one sample t-test, masukkanlah nilai ke tes variabel. Dan pada test value, masukkanlah angka 70, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, maka hasil output akan keluar, dan data yang didapat sebagai berikut. Didapat dua output, yaitu one sample statistik dan one sample test. Berdasarkan output pertama, yaitu one sample statistik, didapatkan jumlah variabel N sama dengan 8, dan min sebesar 79,88 dengan standar deviasi sebesar 14,015. Berdasarkan output kedua one sample test, didapatkan nilai terhitung sebesar 1,993 dengan derajat bebas 7 atau N-1 dengan nilai sig atau two-tailed sebesar 0,087. Karena kita sudah mendapat hasil dari terhitung yaitu sebesar 1,993, maka sekarang kita mencari nilai dari t-tabel. Dan untuk mencari nilai t-tabel, kita harus menggunakan tabel nilai kritis distribusi T di bawah ini. Dan karena kita saat ini mencari one tail test, maka kita mencari pada tabel one tail test dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% pada tabel yang ketujuh, dan hasil yang didapat yaitu 1,894. Maka hasilnya hipotesis H0 ditolak dan HA diterima, atau didapatkan nilai terhitung sebesar 1,993 lebih besar dari t-tabel 1,894, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata ujian mahasiswa lebih dari 70. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat grafik di bawah ini. Saat ini, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu uji dua sisi menggunakan SPSS. Di sini, saya juga sudah menyediakan contoh soal, yaitu telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen dengan luas tanaman 0,5 hektar. Berdasarkan sampel 21 orang petani semangka yang diambil secara acak untuk dimintai keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut, yaitu taraf kepercayaan 95% dan taraf signifikan atau alfa sama dengan 0,05%. Data yang diambil yaitu sebagai berikut. Pertama 4.000, kedua 3.500, ketiga 5.000, keempat 4.000, kelima 6.000, keenam 4.500, ketujuh 7.000, kedelapan 2.000, kesembilan 6.000, kesepuluh 6.500, kesebelas 2.500, kedua-belas 2.000, ke-13 3.500, ke-14 2.000, ke-15 5.500, ke-16 4.000, ke-17 1.500, ke-18 7.000, ke-19 3.500, ke-20 5.000, dan yang terakhir yaitu 21 1.500. Rumusan hipotesisnya yaitu H0, mu0 sama dengan 4.000 dan HA, mu0 tidak sama dengan 4.000. Langsung saja kita masuk pada pengujian SPSS. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan semua data ke data view. Setelah memasukkan semua data ke data view, klik variabel view, lalu edit dan sunting nama dan label. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Compare Means, dan klik One Sample t-test. Lalu, masukkan semangka ke tes variabel.
pada test value, masukkan angka 4000, lalu klik OK. Sehingga hasil output akan keluar sebagai berikut. Yaitu didapat dua output, pertama one sample statistik dan kedua one sample test. Berdasarkan output pertama, yaitu pada one sample statistik, didapatkan jumlah variabel N sama dengan 21 dan min sebesar 4111.9,05 dengan standar deviasi sebesar 1788,189. Dan berdasarkan output kedua, yaitu pada one sample test, didapatkan nilai T-hitung sebesar 0,3050 dengan derajat bebas 20 atau N-1 dengan nilai sig atau two-tailed sebesar 0,763. Seperti pada uji satu sisi tadi, setelah kita mendapat hasil dari T-hitung, maka sekarang kita harus mencari nilai dari T-tabelnya. Seperti pada uji satu sisi tadi, ketika kita sudah mendapat hasil dari T-hitung, maka sekarang kita mencari hasil dari T-tabel. Dan untuk mencari T-tabel, maka kita menggunakan tabel nilai kritis distribusi T. Dan karena kita mencari uji dua sisi, maka kita menggunakan tabel dari two-tailed dan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% pada tabel yang ke-20. Dan hasil yang didapat yaitu 2,086. Jadi, karena harga T-hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu T-hitung sama dengan 0,3050 kurang dari T-tabel sama dengan 2,086, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4000 kg buah semangka setiap kali panen diterima. Jadi, kalau H0 diterima, berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4000 kg buah semangka setiap kali panen itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada grafik di bawah ini. Demikianlah pembahasan mengenai materi uji rata-rata populasi standar deviasi diketahui dengan menggunakan SPSS. Semoga dengan video ini teman-teman dapat mengerti dan memahami materi ini serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Artificial and Facts dengan cara memberikan like, komen, dan membagikan video-video yang ada di Artificial and Facts agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. Dan jangan lupa menklik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudah boleh menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika saya ada salah kata, saya tidak akan meminta maaf karena saya adalah perempuan dan sudah hukumnya bahwa perempuan selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.